bilang ya terjebak di ruangan karena mau turun itu nggak bisa turun tangga karena kan udah asap dari bawah itu naik. Insiden kebakaran di Hong Kong turut membawa kabar duka bagi keluarga Dina Martiana, seorang pekerja migran Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur. Dari 9 WNI yang dilaporkan tewas dalam kebakaran pada Rabu 26 November 2025, Dina Martiana termasuk satu di antaranya. Kisah pilu detik-detik terakhir Dina Martiana diceritakan oleh sang adik yang pertama kali menerima kabar kepergian Dina. Seperti apa kisah Dina Martiana, seorang PMI yang menjadi korban jiwa tragedi kebakaran Hong Kong? Minggu 30 November 2025, suasana duka meliputi kediaman Dina Martiana di Desa Tajuk, Ponorogo. Keluarga yang berduka tampak tak kuasa menahan tangis usai mendengar kabar meninggalnya Dina Martiana dalam tragedi kebakaran kompleks apartemen Huang Puker di Hong Kong. Adik Dina, Riko Andi pun menceritakan detik-detik terakhir PMI berusia 36 tahun itu. Berdasarkan keterangan yang Riko dapatkan dari agensi PMI, Dina terjebak di dalam kamar majikannya saat api mulai menyebar ke apartemen tempatnya bekerja. Riko bercerita, Dina bersama satu PMI lainnya terjebak di sebuah ruangan bersama majikannya. Kedua PMI itu melindungi majikannya. Mereka tak bisa turun karena api dan asap sudah menutupi akses keluar dan tangga. Alhasil, Dina, rekannya, dan majikan mereka hanya bisa berdiam di ruangan menunggu pertolongan. Kemarin itu dari pihak agennya itu bilang ya terjebak di ruangan karena mau turun itu nggak bisa turun tangga karena kan udah asap dari bawah itu naik gitu. Jadi tapi satu-satunya cuma diam di ruangan gitu. Bos itu kan dua pembantu gitu. Nah itu melindungi majikannya di situ. Dua-duanya meninggal. Oke. Majikannya ikut meninggal juga berarti, Mas? Kalau kemarin itu awalnya kan masih dibilang kritis, tapi kemarin dibilang sudah nggak ada gitu. Tapi nggak tahu apa ya pastinya gitu. Meski demikian, baik keluarga maupun kepala desa Tajuk, Tohirin, belum mendapatkan keterangan dari KJRI maupun agensi seperti apa kondisi Dina Martiana saat meninggal. Kalau kondisi korban kita juga belum tahu, artinya seperti apanya tidak tahu. Karena yang juga kabarnya ya aja meninggal juga. Riko sempat bercerita, terakhir kali ia berkomunikasi dengan kakaknya tepat sehari sebelum insiden kebakaran merebak pada Selasa 25 November 2025. Selain dengan Riko, Dina Martiana juga sempat menghubungi suaminya pada Rabu pagi. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum kebakaran berkobar, Dina masih sempat menghubungi keluarganya pada Rabu siang hari. Kalau sama saya itu hari Selasa siang jam 11-an. Kalau suaminya itu jam hari Rabu tapi pagi itu setengah 10. Terus jam 2 ke jam 3 sore sebelum kejadian itu masih komunikasi. Lalu ketika mendapatkan kabar soal kebakaran di apartemen Huang Puker, Riko mengaku dirinya segera menghubungi kakaknya. Karena sesuai berita yang ia dapatkan, apartemen yang terbakar adalah tempat Dina Martiana bekerja. Namun saat berusaha menghubungi, Riko tidak mendapatkan jawaban apapun dan gagal terhubung dengan Dina Martiana. Mas pastinya karena yang di pas posisi itu apartemennya mbak saya langsung telepon kok nggak terhubung. Barulah pada Sabtu 29 November 2025, keluarga Dina Martiana mendapatkan kejelasan. Riko menyatakan pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong menghubungi keluarga Dina untuk memberitakan kabar duka. Kemarin jam 12 siang itu ditelepon, tapi kan yang ngangkat saya, suaminya masih mandi. Terus lepas itu kan pihak KJRI mencari suaminya. Terus suaminya kembali habis mandi, bicara sama suaminya, itu dikabari kalau Mbak Dina sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
itu berdasarkan data sama bukti-bukti di lokasi. Tadi malam itu sudah ada kejelasan. Baru tadi malam kita diberitahu Pak Kepala Desa bahwa memang yang menjadi korban salah satu tragedi di Hong Kong itu adalah warga Tajuk, yaitu Mbak Dina Martiana, putra dari Pak Samud. Jadi memang kejelasannya masih tadi malam dari saya pribadi. Terus kondisi Kabar-kabar ya sejak kemarin sudah ada kabar-kabar, nanti kejelasannya iya atau tidak Pak baru tadi malam. Thohirin mengungkapkan jenazah Dina Martiana dilaporkan akan tiba di Indonesia pada Rabu 3 Desember 2025. Keluarga menyampaikan jenazah Dina Martiana akan dikebumikan di Desa Tajuk usai tiba di Indonesia. Dari pihak keluarga menyampaikan bahwa akan dimakamkan di Indonesia, di Desa Tajuk, makam Sukun-Sukun sebelah baratnya Kamunggungan. Kabarnya kapan Pak pulangnya Pak? Hah? Pulangnya kapan nanti Pak jenazahnya? Insya Allah kalau tidak ada kendala hari Rabu itu nyampe di Indonesia. Setelah kejadian, ratusan anggota Serikat Buruh Migran Indonesia segera berkumpul pada hari Minggu 30 November 2025 di Tugu Peringatan untuk melayat 9 rekan mereka yang ikut menjadi korban jiwa. Mereka berdoa dan membawa bunga serta mainan ke Tugu Peringatan Darurat untuk mengenang para korban. Serikat Pekerja Migran Indonesia juga mendesak otoritas Hong Kong untuk mendukung para penyintas yang kehilangan dokumen mereka di dalam kebakaran. Mereka mengimbau pemerintah Hong Kong untuk tetap mengizinkan para penyintas kebakaran bekerja di kota itu. Perhatian Indonesia pada insiden kebakaran Wang Fuk Hurt di Hong Kong meningkat karena dilaporkan terdapat 140 WNI yang bekerja di distrik permukiman itu. Dari 140 WNI yang tercatat, 9 dilaporkan meninggal dunia per Senin 1 Desember 2025. Sekitar 60 diantaranya berhasil diidentifikasi keberadaan dan situasinya, termasuk 9 yang meninggal. Sementara KJRI masih mengupayakan pencarian dan memastikan keberadaan serta kondisi puluhan WNI lainnya. Sementara total korban meninggal dunia akibat kebakaran di Hong Kong ini telah mencapai 146 orang hingga video ini ditayangkan. Otoritas Hong Kong telah menetapkan 3 hari masa berkabung hingga Senin 1 Desember 2025. Selama masa berkabung, semua bendera Hong Kong dikibarkan setengah tiang. Acara dan agenda publik yang dibiayai otoritas Hong Kong pun ditunda. Pemerintah Hong Kong juga telah mendirikan stasiun bela sungkawa di 18 distrik bagi warga yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, polisi juga telah menahan 2 direktur dan seorang konsultan teknik kontraktor gedung atas dugaan pembunuhan tak berencana. Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.